Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Tian Talman Putri dengan NIM A1D524027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu yang terkait di sekitar kita, yaitu tentang kecanduan digital. Yuk, kita simak videonya sampai akhir ya. Nah, setelah melihat video tadi, kita jadi punya gambaran nyata tentang bagaimana kecanduan digital itu bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam tentang apa itu kecanduan digital dan dampaknya bagi kehidupan sosial dan mental kita. Apa sih kecanduan digital itu? Kecanduan digital merupakan kondisi ketika seseorang merasa tidak bisa lepas dari perangkat teknologi seperti HP, laptop, atau media sosial. Ini bukan sekedar suka main HP, tapi sudah sampai tahap sulit mengontrol diri, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, tidur, atau berinteraksi dengan orang lain. Remaja termasuk kelompok yang paling rentan karena mereka sedang berada dalam fase pencarian identitas, dan media sosial atau game sering jadi pelarian yang cepat dan menyenangkan. Tapi di balik itu ada ancaman ketergantungan yang diam-diam merusak keseimbangan hidup mereka loh. Gejala kecanduan digital bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya, remaja yang tidak bisa jauh dari HP, bahkan merasa cemas ataupun gelisah kalau baterainya habis atau sinyalnya hilang. Mereka juga cenderung lebih suka chattingan daripada ngobrol langsung dengan teman ataupun keluarga. Gangguan tidur juga jadi masalah serius. Begadang main game atau scroll media sosial sampai larut malam tanpa disadari mengganggu pola istirahat dan kesehatan tubuh. Hal-hal seperti ini bisa terlihat sepele, tapi kalau terus dibiarkan bisa berdampak jangka panjang. Dampak dari kecanduan digital tidak main-main loh. Secara mental, remaja bisa mengalami kecemasan, depresi, bahkan merasa harga dirinya rendah karena terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Mereka merasa harus selalu eksis, harus selalu dilihat dan mendapat likes. Padahal validasi seperti itu tidak sehat. Secara sosial, kemampuan komunikasi tatap muka jadi menurun, empati berkurang, dan bahkan hubungan dalam keluarga bisa renggang. Kebersamaan yang dulunya hangat kini tergantikan oleh masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Lalu, apa sih penyebabnya? Salah satunya adalah kurangnya kontrol diri. Remaja masih belajar mengelola emosi dan kebiasaan. Selain itu, ada tekanan sosial, takut ketinggalan berita, tren, atau momen di media sosial, atau yang biasa kita kenal dengan istilah FOMO. Dan jangan lupa, minimnya pengawasan orang tua juga sangat berpengaruh loh. Kadang, orang tua terlalu sibuk atau justru memberi gadget sebagai solusi instan agar anak diam atau tidak rewel. Padahal, itu bisa jadi awal kecanduan yang berkepanjangan. Untuk menjaga kecanduan digital, kita butuh kerjasama dari semua pihak, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Orang tua perlu jadi contoh dalam penggunaan gadget yang sehat, membatasi screen time, dan menyediakan aktivitas alternatif yang menyenangkan, seperti olahraga, diskusi, atau main bareng tanpa gadget. Sekolah juga bisa berperan melalui literasi digital, membimbing siswa agar paham bahwa teknologi itu alat, bukan penguasa hidup kita. Dan yang paling penting, kita sebagai individu juga harus mulai sadar dan belajar mengatur waktu kita dengan lebih bijak. Dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa lihat bahwa kecanduan digital adalah fenomena nyata yang harus kita hadapi bersama. Teknologi memang mempermudah hidup kita, tapi penyalahgunaannya bisa membuat kita kehilangan arah. Kita harus jadi generasi yang cerdas menggunakan teknologi, bukan yang memperbudak oleh layar. Ingat, hidup yang seimbang itu penting. Dunia juga perlu kita nikmati, bukan hanya layar di genggaman. Mari kita kendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Karena di luar sana, ada banyak sekali momen berharga yang tidak bisa digantikan dengan notifikasi atau likes. Yuk, mulai bijak menggunakan digital dan jadilah generasi yang sehat secara mental dan sosial.